Pemirsa, kembali lagi dalam Bali Post Talk. Pemirsa, pandemi COVID-19 ini banyak berdampak terutama di pendidikan. Jajaran pengelola sekolah swasta sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster terkait dana bantuan sosial tunai bagi siswa dan mahasiswa sekolah dan PT swasta di Bali. Saat ini saya bersama dengan Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar, Bapak Insinyur Bagus Ketutloji MS. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bali TV. Ya, baik Pak. Jadi pandemi COVID-19 ini juga banyak berdampak kepada pendidikan gitu Pak. Kemudian bagaimana kondisi keuangan sekolah swasta dan untuk menggaji guru, kemudian untuk operasionalnya Pak di tengah pandemi COVID-19? Sebenarnya yayasan sudah memprogram ya dana-dana yang dibutuhkan ke depannya. Ya, termasuk kena sekarang COVID-19 ini. Kita sudah siap dengan gaji guru, dengan honor guru, marahkan dengan gaji ke-13, yayasan sudah menyiapkan. Sehingga dengan demikian kita tidak banyak direpotkan lah dengan berlakunya COVID-19 ini. Hanya yang berdampak gitu ya, itu orang tua murid. Ya, karena banyak yang di PHK gitu, sehingga untuk membayar uang sekolah itu dia berusaha dengan susah payah. Syukurlah Gubernur Bali memberikan bantuan kepada murid-murid, pada mahasiswa yang mendapat kesulitan di dalam membayar biaya SPP ini sehubungan dengan dampak daripada pemutusan hubungan kerja. Ya. Kemudian Pak, terkait BST yang akan diberikan oleh Gubernur Bali, bagaimana dengan sekolah Bapak? Apakah perlu pengawasan? Setiap bantuan pemerintah yang jatuh ke Saraswati, apakah itu BOS, saya kira juga swasta-swasta yang lain kita harapkan begitu, itu memang kita kawal. Kita berprinsip tidak boleh 1 sen pun dana bantuan itu yang ditujukan kepada para siswa dan para murid jatuh untuk kepentingan lain. Oleh karena itu kita kawal sekolah seperti sekarang dia datang itu adalah menerima instruksi kita apa yang harus dia lakukan sehingga dana yang dia terima itu 100% jatuh ke tangan murid. Baik, kemudian bagaimana penerapan BST di sekolah Bapak yang Saraswati ini kan terkenal sekolahnya orang-orang yang mampu seperti itu. Bagaimana Pak terkait BST di Saraswati? Ternyata persepsi seperti itu tidak seluruhnya benar ya. Bahkan ada, terus terang kita katakan ada sebelum COVID ini sudah banyak murid-murid yang terlambat membayar, sampai membayar setahun baru dibayar sekali. Jadi tidak semuanya orang mampu. Jadi boleh kita katakan namanya saja perguruan rakyat Saraswati, orientasinya kemampuan rakyat. Oleh karena itulah besarnya uang sekolah di Saraswati ini tidak tinggi ya, dia termasuk golongan menengah ke bawah, sehingga ada yang tidak bayar, ada yang terlambat bayar. Maka itu dalam salah satu keputusan kita membantu murid-murid yang tidak mampu bayar, kita berikan penundaan pembayaran. Ya, kita tidak memberikan diskon karena memang sudah kecil sekolahnya, sehingga hanya cukup untuk bayar guru dan honor saja. Baik, kemudian sudah diberikan kelonggaran terkait penundaan pembayaran, itu dilaksanakan sampai kapan Pak? Kita laksanakan sampai tahun ajaran baru. Kalau pemerintah memulai dengan Juli, ya, kita beri kelonggaran sampai Juli. Ya, mudah-mudahan pada saat itu dia sudah siap. Oleh karena itu tahun ajarannya kita juga belum pasti tahu gitu ya. Saraswati adalah sekolah yang taat asas, apapun keputusan pemerintah kita ikuti. Ya. Kemudian terkait dengan PPDB online, apakah ada kendala Pak di Saraswati? Kita tidak masalah. Seperti sekarang misalnya ujian online, ulangan umum online, UTS online, tidak ada masalah karena muridnya sendiri sudah memiliki sarana untuk online itu, dan yayasan juga sudah menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan PPDBS online nanti kita tidak masalah. Hanya yang kita minta kepada pemerintah ya,
supaya sejak awal sudah menentukan kota. Misalnya sekolah negeri 1, 2, 3 kotanya berapa? 100, tetap dia terima 100, apa pendaftarnya banyak, apa sedikit. Jangan sampai mengambil murid yang sudah masuk di swasta itu tersedot lagi ke negeri karena dibuka termin-termin itu. Jadi dalam setiap rapat MPS saya sering menyampaikan, tentukan kuotanya, bagi kita tidak masalah. Kalau negeri memerlukan 100, dari awal 100, kalau terpenuhi 100 syukur, kalau kurang jangan lagi mencari-cari ke swasta, dan swasta juga demikian sudah mempunyai kepastian berapa murid yang dia terima. Baik Pak, apabila hal itu terjadi, apa yang dilakukan dari Yayasan Saraswati? Kita tidak bisa berbuat apa, terus saja hanya kita melalui organisasi yang ada MPS, Majelis Perguruan Swasta. Nah, mudah-mudahan suara MPS ini didengar oleh pemerintah, sehingga saran kita yang sudah dari awal kita sampaikan, jangan sampai menyedot murid-murid yang sudah masuk di swasta ke negeri. Baik Pak, menjelang ajaran baru apakah sudah ada yang terdaftar di Yayasan Saraswati? Oh, itu penuh. Sudah penuh? Iya, sudah banyak ya. Baik. Hanya dibatasi, jangan terima sebelum ini, ya, kita ikut itu aja. Tapi dalam persaingan ini misalnya, Saraswati tidak pernah khawatir bersaing, ya. Apakah ada sekolah lagi 10, lagi 20 begitu, kita tetap berpegang peningkatan mutu, dijadikan akhlak untuk bersaing. Karena kita yakin bahwa orang tua murid sekarang sudah pintar, dia akan mencari sekolah yang bermutu, bukan mencari sekolah yang murah. Ya. Baik Pak, kemudian terkait new normal, Bali era baru dalam bidang pendidikan, apakah Juni atau Juli ini bisa dimulai kembali kuliahan maupun pendidikan seperti biasa? Kita sudah siap. Ya, jadi kalau misalnya era baru ini akan diterapkan, kita setuju untuk pengamanan COVID ini, ya, jangan sampai merebak lagi, tetapi hanya yang perlu kita mohonkan gitu ya, supaya salah satu daripada aturan-aturan di dalam penerimaan siswa baru ini adalah jarak satu siswa dengan siswa lain. Kalau jaraknya misalnya tetap ditentukan 1,5 meter misalnya demikian, dengan sendirinya kita akan kekurangan lokal. Oleh karena itulah bijaksanalah pemerintah itu, jangan sampai membunuh swasta-swasta yang memang keterbatasan kelas. Mendukung kita adanya era baru daripada proses pendidikan ini dengan mempertahankan tetap ketentuan kesehatan COVID-19. Baik Pak, kemudian mungkin terakhir Pak, pesan dari Bapak untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Cuma kita tetap berpegang ya di dalam era COVID-19 ini. Yang jelas guru tidak boleh loyo, itulah. Jadi guru di dalam memberikan pelajaran online itu tetap dengan semangat tinggi dan tetap rajin sebagaimana seharusnya. Baik, demikian Pak. Terima kasih informasinya. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih, sehat semua. Di TV juga sehat. Baik pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Bapak Insinyur Bagus Ketut Loji dalam Bali Post Talk. Saya Dewi Yuneri, sampai jumpa.